kita sudah selesai dengan 3D modeling, bagian part yang paling membosankan di dunia ini dalam architectural visualization. Oke, jadi di part 3 ini enaknya kita ngomongin apa ya? Nah, oh iya, sebelumnya saya ini menambahkan beberapa variasi pada rumah, ada beberapa perubahan. Yang pertama untuk dinding yang di belakang kamera ini, saya hide dulu ininya. Nah, hide. Nah, saya menduplikat dinding ini jadi ke sini. Jadi ini ada 2 dinding. Lalu kemudian saya menambahkan sedikit variasi. Saya menambahkan sedikit variasi. Jika teman-teman lihat di sini ada majalah dan juga ada pot ya. Pot, jadi saya menambahkan majalah di sini dan juga pot. Dan mungkin saya juga akan menambahkan kursi ya. Seperti ini kira-kira. Dan sepertinya kita akan melakukan texturing dan unwrapping di sini. Dan untuk objek seperti kursi, terus vas bunga, majalah, khusus untuk 3 itu, dan juga ini sofa dan bantal. Berarti ada berapa objek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada sekitar 7 objek yang tidak akan kita unwrap. Ini buku-buku tidak kita unwrap. Oke, pertama kita akan unwrap mulai dari mungkin saya akan hapus basementnya ini 3D human ya, karena kita sudah selesai. Kita akan mulai dari wall and structure terlebih dahulu. Mulai dari kasur ya, kita mulai dari kasur. Saya akan unhide semuanya. Saya akan memberikan sampel bagaimana melakukan unwrapping dan juga pengecekan face wajah agar tidak ada yang kebalik. Lalu setelah itu saya akan percepat ya, speed up videonya supaya tidak terlalu lama. Untuk pengecekan muka face orientation, kita bisa pergi ke menu overlay yang ada di sini, lalu pilih face orientation. Warna biru di sini menandakan bahwa objek sudah mengarah pada posisi yang benar. Kalau misalkan teman-teman melihat ada yang berwarna merah seperti ini misalnya, saya akan apply seperti ini misalnya, maka ketika kita export nanti ke Unreal Engine, mesh ini tidak akan terlihat karena terbalik. Oleh sebab itu, kita akan membalikannya dengan cara pergi ke Edit Mode di sini, atau tekan Tab untuk switch antara Object Mode dan Edit Mode secara cepat. Habis itu kita tekan A untuk menyeleksi semua objek yang akan kita balikan di sini. Lalu tekan Alt N, pilih Flip. Oke, di sini teman-teman bisa lihat screen shortcut yang saya gunakan. Dari eksterior seperti ini, kelihatan konyol emang, tapi ya yang akan kita renderkan dalamnya aja ya. Jadi ini tidak akan terlihat. Dari luar oke, lalu kita lihat bagian dalamnya. Di sini saya akan menggunakan
view kameranya 35 supaya lebih bebas bergerak di dalam ruangan. Oke, sepertinya kita juga aman ya di dalam ruangan. Oh ya, ini terbalik nih. Bagian kabel dari lampu. Untuk membalikannya cukup gampang, kita seleksi objeknya. Ini kan antara kabel dan lampu menyatu ya objeknya ya. Jadi kita bisa klik semuanya, lalu pindah ke edit mode. Jika teman-teman lihat di sini, karena sebelumnya saya membuat antara lampu dan kabel ini secara terpisah, lalu kemudian saya gabungkan, maka secara tidak langsung kabel ini juga terpisah ya dari lampu ketika saya berada di edit mode. Tetapi ketika saya ada di object mode, karena posisi dari objek ini sudah kita join, maka ini menyatu. Nah, kita kembali ke edit mode. Kita seleksi bagian kabelnya dengan menekan L. Sebenarnya L itu shortcut ya. Secara manualnya kita menyeleksi objek ini satu-satu, kayak satu kayak orang gila ya. Makanya kita akan langsung tekan L aja ini untuk shortcutnya. Jadi semua objek yang memiliki struktur yang sama atau badan yang sama itu langsung ke objek semua. Lalu Alt N flip seperti ini. Kayak ini misalnya. Kita lampu ya. Sebenarnya untuk menyeleksi lampu itu ada banyak sekali cara, mulai dari cara manual. Satu-satu seleksi satu, atau bisa juga dengan nyeleksi gini, lalu nyeleksi bagian belakangnya seperti ini, atau bisa juga lewat wireframe seperti ini ya, seperti ini, lalu ininya, atau bisa juga menekan L. Nah gitu ya. Oke, bagian dalam oke, tidak ada yang terbalik. Ini untuk pengecekan face. Lalu setelah pengecekan selesai, kita akan melakukan pengecekan rotasi dan skala. Untuk pengecekan rotasi dan skala, kita akan kembali lagi dari ini, uncek lagi face orientasinya. Untuk pengecekan skala itu sangat gampang. Jika teman-teman melihat suatu objek dengan nilai rotasi bukan 0, XYZ bukan 0, itu berarti kita perlu untuk mereset rotasinya. Lalu untuk skala itu XYZ-nya 1. Ya, 1 semua. Jika ada yang beda, maka kita juga harus mereset skalanya. Kenapa harus kita reset rotasi dan skalanya? Karena agar nanti tekstur yang kita masukkan ke dalam objek itu tidak stres ya, tidak ketarik. Bahasanya kayak karet kita tarik, nah itu stres namanya. Stres belajar banyak, nggak ada yang dapat stres. Oke, kita akan melakukan pengecekan rotasi dan skala pada setiap objek, lalu jika sudah sesuai langsung kita unwrap. Karena kita akan mulai dari wall instructor, saya akan hide semuanya dulu. Saya akan mulai dari kasur. Tuh kasur saya pindahin ya ke sini. Oke. Mulai dari wall instructor terlebih dahulu. Saya akan beri contoh untuk mengecek dan mengunwrap bagian kaca yang atas ini, tembok yang atas. Lalu setelahnya silakan teman-teman lakukan secara mandiri ya untuk semua bagian dari kasur, interior, yang lainnya. Tapi untuk diingat bahwa yang kita sebutkan tadi
yang ada di miscellaneous ini jangan di unwrap. Kenapa? Karena objek ini itu sudah di bake. Apa itu bake? Mungkin saya akan menjelaskan nanti ya di lain kesempatan. Yang penting bagian ini jangan di unwrap, jangan. Udah biarin seadanya aja. Oke. Kita melakukan pengecekan, kita lihat klik objeknya. Di sini rotasi X, Y, Z-nya sudah 0 betul. Lalu skalanya udah 1 betul. Ini ya. Jika teman-teman melihat seperti ini misalnya. Nah, ini kan stres nih. 0,96. Ini kita harus reset dengan cara Ctrl A, pilih scale dan rotasi. Atau scale aja boleh jika memang rotasinya sudah betul ya. Tuh, saya Ctrl Z. Seperti ini. Rotasi and scale. Jika hanya rotasinya aja, teman-teman bisa Ctrl A, rotasi. Untuk scale. Kalau butuh dua-duanya, rotasi and scale. Saya biasanya rotasi and scale ya untuk sekalian. Oke. Kita udah selesai, udah sesuai rotasi dan skalanya, lalu melakukan unwrapping. Untuk unwrapping, saya akan split bagian ini, 2, seperti ini. Bagian pergi ke pojok ini, nanti lihat kursornya ya, dia akan berubah bentuknya seperti ini. Nah, baru klik kanan, lalu drag ke bawah. Lalu ketika udah split 2 seperti ini, teman-teman pergi ke editor type, pilih UV editor. Seperti ini. Jika saya pergi ke edit mode, teman-teman bisa lihat seperti ini bentuk sebelum di unwrap ya, sebelum di unwrap. Ketika saya unwrap misalkan seperti ini, nah maka akan terlihat seperti ini, berbeda dari yang lain. Biasanya saya sebelum unwrap itu menyeting, saya memakai Smart UV Project karena lebih cepat ya, bukannya keakurasiannya lebih bagus tapi lebih cepat. Untuk keakurasian UV itu sebaiknya memakai metode manual yang akan saya buat videonya di lain kesempatan. Tapi untuk sekarang, karena videonya bukan berfokus pada UV unwrap, maka saya akan menggunakan Smart UV Project untuk lebih cepatnya. Saya ulangi ke UV, pilih Smart UV Project. Di sini nanti ada dialog baru, angle limit 66 derajat, tidak apa-apa, kita default. Lalu Iceland margin, saya biasanya memakai 0,01 ya teman-teman. Kenapa 0,01? Apa fungsinya, efeknya? Jika teman-teman perhatikan, di sini dia ini antara objek ini dan ini kan menyatu ya. Inilah yang disebut dengan jarak Iceland margin, jarak antar margin. Karena sebelumnya kita melakukan UV unwrap dengan nilai Iceland marginnya 0, makanya mereka menempel. Saya akan memberi jarak antara margin yang bawah ini, yang atas ini dengan margin yang ini. Caranya dengan ke UV Smart UV Project, Iceland margin saya menjadi 0,01. Perhatikan ketika saya oke, ini default ya, biarkan aja default. Ketika saya oke, teman-teman bisa melihat ada jarak di sini. Jarak ini bernilai 0,01. Mau 0,02 tidak apa-apa. Itu terserah teman-teman saya prefer. Yang penting saya saya nggak terlalu suka kalau antar margin ini menempel, intinya itulah. Oke, kita sudah melakukan unwrapping dan pengecekan skala. Satu lagi contoh, mungkin saya akan unwrap ini, tembok ini. Pertama, perhatikan rotasi sudah betul, skala sudah betul. Lalu kita ke edit mode untuk melakukan unwrapping.
Ini sebelum di unwrap. Lalu ketika saya unwrap, oke, ini akan jadi seperti ini. Oke, hanya seperti itu untuk pengecekan rotasi dan skala dan UV unwrap. Sisanya silahkan teman-teman coba sendiri. Kita akan bertemu ketika sudah selesai melakukan UV unwrap ya. Oke, jadi di sini kita sudah mengunwrap seluruh objek. Jika teman-teman bisa lihat, di sini sudah terunwrap dengan cukup bagus. Saya ingatkan lagi, bagian yang tidak perlu di unwrap itu kursi, lalu pot ini bebas ya teman-teman, unwrap mau enggak tidak apa-apa, tapi saya prefer di unwrap. Yang tidak boleh kursi, lalu selimut ini, bantal, itu tidak boleh di unwrap. Kenapa? Karena sudah di unwrap otomatis ketika saya membuat mesh ini. Kalau ini boleh, ini di unwrap. Lalu buku-buku ini tidak di unwrap ya, karena teksturnya sudah di bake. Jadi itu aja, saya ulangi, semua buku, terus ini selimut, bantal, lalu kursi, itu yang tidak boleh di unwrap. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan unwrapping ke semua objek, saya akan melakukan pembagian tekstur. Segala texturing itu saya akan lakukan di Unreal Engine, tapi untuk pembagian kategorinya saya akan menentukannya di Blender. Bagaimana untuk menentukan tekstur di sini? Pertama saya akan mulai dari temboknya dulu di sini, wall. Untuk wall, jika teman perhatikan di sini semuanya putih ya, tidak ada variasi, tidak ada apa-apa. Wall instructor, saya pergi ke cylinder. Di sini teman-teman bisa lihat new. Nah, klik add new material, saya beri nama wall. Ini. Cukup itu saja. Karena kita hanya melakukan pemberian kategori, dan untuk texturing kita akan lakukan di Unreal Engine. Wall, lalu semua wall yang ada di sini, ini kita klik drop lambang ini, pilih wall yang sudah kita buat. Lalu floor, untuk floor teman-teman lihat di sini ada sekitar satu tekstur sama, sepertinya ini cuman apa ya, itu daun yang berjatuhan ya. Jadi tekstur lantai saya akan beri nama new file, karena ini berbeda tekstur, saya beri nama floor 1. Oke, ini sama, tidak ada yang berbeda. Lalu ini tembok, yang ini saya pakai wall. Ini apa ini? Ini wall ya. Wall. Ini wall. Ini wall. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tekstur pada kasur. Saya aktifkan. Kita lihat referensi lagi. Hampir sama, tidak yang berbeda. Di sini bed cover secara otomatis sudah ada ya, fabric satu front. Seperti ini, tapi saya mungkin entah ya. Mungkin saya akan ganti namanya menjadi seperti bed cover seperti ini. Ini juga bed cover.
karena sama teksturnya bed cover ini. Lalu ini saya akan ganti menjadi pillow. Ini juga pillow 2 kali ya. Ini saya beri nama bed white. Di sini juga bed white. Ini saya kira materialnya hampir sama ya. Saya akan pakai bed white juga. Seperti ini. Apa lagi yang belum? Oke, bagian kasur kita sudah semua. Lalu kita ke interior di sini. Di sini ada karpet. Saya new material, beri nama karpet. Lalu ke kaca, saya beri nama glass 1 mungkin. Lalu di sini ada kaca 2 ya. Di sini ada 2 material ya teman-teman ya. Pertama material untuk frame, yang kedua material untuk kacanya. Di sini ada sedikit tricky. Saya akan memberikan 2 tekstur pada satu objek. Caranya ini apa aneh-aneh ya. Saya kira saya ini akan pindahkan ke sini. Lalu saya akan ini sampai sini. Lalu ininya agak ke sini. Oke. Karena kita melakukan perubahan pada karpetnya cukup panjang ya, saya akan melakukan unwrapping ulang. Oke, seperti ini cukup. Karpet sudah diperbaiki. Lalu kaca ya tadi. Oke, untuk menambahkan 2 material pada satu objek itu kita tekan A. Kita ke edit mode, maaf. Lalu saya akan memberikan tekstur pada frame-nya terlebih dahulu. Saya di sini new material. Saya beri nama frame glass. Lalu saya Ctrl A untuk menyeleksi semua, masukkan assign. Oke. Lalu saya add material set satu lagi. Saya beri nama glass 2. Saya seleksi bagian objek yang akan saya beri glass. Di sini ganti, klik objek glassnya, lalu assign ya. Udah cukup seperti itu, sangat sederhana, simple. Lalu kita ke lampu. Untuk lampu di sini kabel dan ininya sama, di sini glass. Seperti biasa, di sini ada lem kabel. Untuk lem kabel, saya assign semuanya. Lalu saya beli material slot lagi, beri nama lamp. Lalu saya seleksi bagian yang akan kita ganti. Bagian sininya aja. Lalu assign. Jika kita seleksi bagian random, di sini otomatis ternyata ini pakai lem kabel, yang ini pakai yang ini lem kabel. Oke, sudah sesuai. Pembagian tekstur sudah semua. Untuk yang miscellaneous yang ini sudah terdapat tekstur ya, sudah terdapat pembagian teksturnya. Yang ini sudah tertekstur dengan baik, jadi tidak usah kita berikan
tekstur. Oke. Kita sudah melakukan pengecekan face orientation. Kita juga sudah melakukan pengecekan rotasi skala, UV unwrap, lalu pembagian kategori tekstur. Selanjutnya, di video selanjutnya, mungkin saya akan memberi sedikit video pengenalan ya pada Unreal Engine supaya teman-teman lebih bisa terbiasa dalam mengoperasikan Unreal Engine. Oke, sampai jumpa di video 4, yaitu video pembahasan singkat awal introduction untuk Unreal Engine. Dan sampai jumpa, bye-bye.